للكافرين عذابا مهينا. Kita kembali di ayat 57. Wallahu, dan Allah yuridu, menghendaki, ayyatuba, untuk menerima taubat, alaikum, atas kalian, wa yuridul ladzina, dan orang-orang yang menghendaki, yattabi'una, untuk menuruti, mengikuti syahwat-syahwatnya, al-yamilu, mailan, agar kalian berpaling, azima, sejauh-jauhnya. Jadi Allah menghendaki kita untuk bertobat, karena Allah Maha At-Tawwab, Maha menerima segala tobat hambanya. Namun ada juga golongan atau kelompok tertentu yang menginginkan kita, menghendaki kita agar berpaling dari Allah sejauh-jauhnya, untuk tidak bertobat. Yuridullahu ayyukhaffifa, Allah juga menghendaki ayyukhaffifa, meringankan, ankum, kepada kalian, wa khuliqal insanu, dan telah diciptakan manusia, dhaifa, dengan sifat yang lemah. Jadi Allah ada hal-hal yang memang Allah berikan takhfif ataupun rukhsah, keringanan kepada kita dalam kondisi tertentu, karena sifatnya manusia adalah kondisinya lemah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan, amwalakum, harta kalian, bainakum, sesama kalian, bil batil, dengan cara yang tidak benar, ataupun dengan cara yang batil. Jadi hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tidak boleh dengan cara yang batil untuk mengambil hartanya. Illa an takuna tijarah, kecuali dalam bentuk hal jual beli, antaradin minkum, namun jual belinya harus antaradin, penuh dengan keridhaan antara penjual dan pembeli, saling ridha, minkum, di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh anfusakum, diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum, terhadap kalian, rahima, sangat menyayangi. Allah sangat menyayangi hambanya, bagi yang senantiasa saling memberi kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang berbuat demikian ataupun melanggar hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah, udwana, ia melanggar hukum, wa zulman, dan berbuat kezaliman, fasawfa, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa kana zalika, dan demikian itu, 'ala Allahi yasira, bagi Allah sangatlah mudah. Jadi nara di sini adalah bukan hanya di akhirat, tapi di dunia kita sudah rasakan bagaimana pedihnya api neraka bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang melakukan kebinasaan. Ya, kaidah dalam Al-Quran, kalau ada kezaliman pasti ada kebinasaan di situ. Jadi kalau ada yang berbuat zalim, tunggu pasti ada yang binasa di situ. Ya. Intajatanibu, jika kalian menjauhi kabair ataupun dosa-dosa, menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di antara dosa-dosa yang kalian kerjakan, yang dilarang untuk dikerjakan, nukaffir ankum, niscaya kami akan menghapuskan daripada kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, yang orang-orang yang menjauhi dirinya daripada dosa. Wa nudakhilukum, dan kami akan memasukkan, mudakhalan, tempat kariman yang begitu mulia, yaitu syurga. Wala tatamannau,
faddalallahu bihi, terhadap karunia Allah yang telah diberikan, ba'dakum, kepada sebagian kalian, ala ba'din, daripada yang lainnya. Jadi Allah memuliakan suatu kaum, Allah juga menghinakan suatu kaum. Di dalam keluarga kita juga ada yang Allah lebihkan rezekinya, ada juga saudara kita yang mungkin kurang rezekinya ataupun hartanya yang kurang. Ya Allah, kita tidak boleh saling iri, karena Allah yang mengatur siapa yang berhak diberikan lebih, siapa yang berhak diberikan standar. Lirrijali nasibun, bagi kaum laki-laki mendapatkan setengah bagian, mimma iktasabu, dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i, dan juga perempuan, nasibun, mendapatkan juga bagian, mimma iktasabu, terhadap apa-apa yang mereka usahakan. Ya, nasibun juga bisa mendapatkan bagian. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman kepada Allah, dia semua mendapatkan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha, dan mohonlah kepada Allah, min fadlihi, untuk mengharapkan fadlihi, karunia-karunia-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, aliman, sangat mengetahuinya. Walikullin, dan untuk masing-masing, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ja'alna, kami telah menetapkan, mawaliya, para ahli waris, mimma tarakal walidani, di atas apa yang ditinggalkan al-walidan, oleh kedua orang tuanya, wal aqrabuna, dan karib kerabatnya, wallazina, dan orang-orang yang aqadat aymanukum, yang telah bersumpah atas janji-janjinya, fa'atuhum, maka berikanlah kepada mereka nasibahum, bagiannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, syahidan. Jadi segala sesuatu Allah saksikan. Bagaimana bagian-bagian kepada ahli waris setelah ditentukan dalam hukum-hukumnya, maka penuhi. Ar-rijalu, kaum laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna diterjemahkan itu lebih qawwam, sifatnya laki-laki itu qawwam, yaitu sifat pelindung, ya, 'alan nisa, terhadap perempuan ataupun istrinya. Jadi seorang suami punya sifat itu qawwam, harus melindungi istrinya. Bima faddalallah, karena Allah telah memuliakan atau melebihkan karunia-Nya, ba'dhum, kepada bagian laki-laki, ala ba'din, terhadap bagian yang lainnya, kepada perempuan. Wa bima anfaqu, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah, min amwalihim, dari hartanya. Nah, jadi banyak yang bertanya dalam warisan, kenapa laki-laki dilebihkan daripada perempuan? Kenapa bandingannya 2:1? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Allah jelaskan, faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Wa bima anfaqu, karena laki-laki ada yang dia nafkahi, min amwalihim, dari harta yang dia peroleh. Fassalihatu, maka perempuan-perempuan yang saleh, qanitatun, yang taat kepada Allah, hafizatun, yang menjaga kehormatannya, lil ghaibi, ketika dalam kondisi ghaib, di mana suaminya tidak ada bersamanya, bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Wallati takhafuna, dan perempuan yang takhafuna, yang kamu khawatirkan, nusyuzahunna, yaitu nusyuz. Nusyuz itu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti
seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, itu nusyuz. Ya, jadi kalau ada perempuan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap suaminya ataupun keluarganya, atau bahkan keluar dari rumah tanpa izin suami, itu sudah disebut nusyuz. Fa'izuhunna, ya, maka seorang suami fa'izuhunna, maka berikanlah nasihat kepada istrinya. Wahjuruhunna fil madaji', ya, ini tahap-tahap. Ada 3 tahap seorang istri yang tidak memenuhi haknya dalam keluarga. Pertama, fa'izuhunna, tahap pertama berikan nasihat bahwasanya tidak boleh seperti ini, ada hal-hal jaga aurat, jaga dan sebagainya. Nah, itu dinasihati. Keluar dari rumah tanpa izin suami, maka nasihati. Nah, kemudian wahjuruhunna fil madaji, kalau sudah dinasihati masih melanggar, wahjuruhunna, tinggalkan mereka, fil madaji, dari tempat tidurnya, artinya tidak tidur sama, bisa ranjang. Ini tahap kedua. Kalau sudah dinasihati dan diberikan peringatan tapi masih saja melanggar, maka tahap kedua tidak sama tidur, artinya bisa ranjang. Tahap ketiga, wadribuhunna. Nah, di sini diterjemahkan, kalau terjemah wadribu, pukullah mereka. Ya, artinya di sini kalau di terjemahan lain berarti berikan ketegasan yang lebih. Fa in ata'nakum, tetapi jika mereka menaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan mencari-cari atasnya sabila, jalan ataupun alasan. Tidak boleh cari-cari alasan untuk memberi hukuman ataupun dan sebagainya kalau mereka sudah taat. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'aliyan, maha tinggi, kabiran, dan juga maha besar. Nah, ini sifat seorang laki-laki adalah qawwam, dan perempuan harus tahu bagaimana sifat seorang laki-laki adalah qawwam, selalu merasa ingin melindungi keluarganya. Makanya kalau dalam kondisi seperti yang Bapak yang rasakan ketika bawa kendaraan, khususnya naik mobil, ya, itu tidak senang laki-laki kalau ketika bawa kendaraan terus ditegur oleh istrinya. Apa betul begitu, Pak? Saya tanya kepada Bapak. Saya tanya kepada Bapak, ketika bawa kendaraan, setelah fokus bawa kendaraan, ada istri di samping tegur-tegur terus, Pak, dia kanan kiri. Bagaimana perasaan seorang bapak? Karena dia sifatnya qawwam. Sifat qawwam itu mereka mau melindungi. Jadi tenang ibu. Seorang suami sifatnya qawwam. Dia pasti melindungi istrinya, anaknya. Dia pasti bagaimana dia bawa kendaraan dengan tenang, dia bawa kendaraan dengan pas. Walaupun kelihatannya agak cepat, pasti dia sudah ukur itu. Nah, tetapi seorang suami juga harus tahu, itulah karakternya istri. Bagaimana memastikan semuanya aman, baik-baik saja. Ya, ini harus saling mengerti, saling mengerti. Nah, kalau mau hebat, ketika suami bawa kendaraan agak cepat dan sebagainya, nah, seorang istri, wah, bagus ini Pak bawa kendaraan, nah, pasti itu lebih bagus lagi. Tapi pas coba praktekkan, kita tegur-tegur terus, pasti belum caranya bawa pasnya. Kenapa dia kayak tidak tahu ke bawa mobil? Karena ternyata qawwam, seorang laki-laki punya sifat yang dia sifat pelindung. Kemudian lanjut, poin 15, jika kalian khawatir syiqaqa bainihima, terjadi syiqaq, perselisihan atau persengketaan di antara keduanya, fab'athu hakaman min ahli, maka ini kalau suami istri terjadi pertengkaran, kalau memang tidak bisa ditangani dari tadi nasihat dan sebagainya, tetapi
tetap terjadi bahkan mau bercerai, maka butuh faba'asu hakaman, maka utuslah hakaman min ahlihi, seorang yang bisa mendamaikan, yang bisa mediasi, min ahlihi dari keluarga. Ini kalau ini kembali kepada keluarga laki-laki. Wa hakaman min ahliha, dan juga yang bisa mendamaikan dari keluarganya istri. Jadi cari yang paling bisa dianggap yang bisa mendamaikan dari golongan keluarga dari suami, dan cari juga dari keluarga istri yang bisa mendamaikan. Bagaimana caranya suami istri harus berdamai, harus tetap utuh. Makanya itu pengadilan agama selalu ada mediasi. Yang mau bercerai pasti dimediasi. Karena ini perintah dari Allah, harus mediasi bagaimana tidak berpisah. Kemudian yurida islahan, dan jika keduanya menginginkan atau menghendaki islahan, mengadakan perbaikan, yuwaffiqillah, niscaya Allah akan berikan taufik ataupun petunjuk bainahuma, di antara kedua suami istri. Kalau memang keduanya masih mau mengharapkan kebaikan, maka Allah pasti berikan petunjuk di antara keduanya. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aliman, Allah itu maha mengetahui, khabiran, dan maha teliti. Khabir di sini Allah betul tepat mengeksekusi urusan kita. Jadi itu Allah maha tepat mengeksekusi urusan-urusan hambanya, bahkan urusan rumah tangga.